Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi. Di sini saya akan melanjutkan Data Academy pada tahap OpenShift di bagian awalan chapter 6. Nah, di sini saya akan memperhatikan praktik labnya, yaitu yang bermateri Application Hack Availability with Kubernetes atau ketersediaan aplikasi tinggi dengan Kubernetes. Nah, nanti di sini akan mensimulasikan berbagai jenis kegagalan aplikasi dan mengamati bagaimana Kubernetes menanganinya. Di sini saya start dulu labnya. Nah, di sini udah saya start. Nah, setelah itu kita masuk ke cluster OpenShift sebagai developer dengan passwordnya juga developer. OC login min u developer dengan password developer. Nah, TTPS APA OCP4 example.com port 6443. Oke, login berhasil. Sekarang kita aktifkan projectnya. OC project reality. Nah, oke, udah ready, udah siap digunakan. Sekarang kita membuat directory materi lab dan melihat isi definisi POD-nya, dan diatur oleh restart policy always. Oke, kita ke CD dulu, CD D0. Oke, nggak ada, berarti bukan di sini. Berarti di CD slash home student do labs. Nah ya, oke, kita udah masuk ke sini. Lalu kita get isi longnya. Oke, kita yang YAML. Nah, YAML, oke, ini isinya. Lalu kita membuat POD menggunakan OC apply. Oke, kita buat POD nya OC apply minf long load YAML. Oke, sudah dibuat. Lalu kita mengirim permintaan ke POD, memastikan bahwa POD tersebut berjalan dan merespon. Kita jalankan OC exec long load min true min s localhost port 3000, lalu statusnya hot. Oke, berarti statusnya di sini hot atau sehat. Sekarang kita memicu POD agar mengalami crash dan mengamati bahwa sistem restart polisi ini menginstruksi cluster untuk membuat ulang POD-nya. Caranya kita OC get pods. Nah, di sini ada long load. Selanjutnya kita mengirim permintaan ke distract atau titik akhir endpoint di aplikasi, yaitu memicu proses mengalami kerusakan atau crash. Semuanya kita jalankan OC exec long load min true min s localhost port 3000, lalu distract. Oke, berarti ada yang salah. Distract. Oke, ada yang salah, mungkin salin aja. Enter. Oke, sepertinya sudah ya, emang begini outputnya. Sebenarnya kita mengamati bahwa PLC berjalan dan dihidupkan ulang satu kali. Oke, benar, dia akan statusnya crash. Nah, berjalannya itu di restart sejak 15 menit 15 detik yang lalu. Kita hapus lognya, pilih POD long load.
Selanjutnya kita menggunakan kebijakan restart Loniver untuk membuat POD dan amati clusternya tidak membuat ulang POD saat terjadi crash. Sekarang kita ubah di file long load YAML. Jadi nilainya restart polisi menjadi never. Oke, kita nano dulu. Long load YAML. Oke, kita ubah di bagian restart polisi. Restart polisi. Oke, berarti benar di sini. Kita ubah jadi never. Oke, kalau udah simpen, kita buat ulang POD nya minf long YAML. Oke, berhasil di create. Kita kirim permintaannya ocexec long load min through localhost through min s localhost 3000 akhir. Oke, lalu kita kirim permintaan di struct untuk membuatnya mengalami crash. Kita ganti aja di struct tidak ditemukan. Oke, salah ketik. Oke, sudah. Kalau kita cek POD, ya di sini status error ya, karena dia tidak membuat ulang POD-nya dalam kondisi mengalami crash. Kita delete lagi. Nah, setelah itu kita karena cluster ini tidak mengetahui kapan aplikasi di dalam POD siap menerima permintaan, jadi kita harus menambahkan penundaan startup ke aplikasi. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan memperbarui long let YAML-nya, menambahkan penundaan startup, terus menggunakan kebijakan restart always. Lalu mengatur ini agar file ini persis sesuai dengan cuplikan berikut. Long let YAML, berarti kita edit di situ. Oke, sebentar kita lihat di sininya. Nah, di sini berarti di bagian sini di containers. Oh, berarti kita nambahin ya. Oke, kita tambahin berarti ini kita salin aja biar tidak terjadi kesalahan. Lalu di sini kita ganti di bagian patch. Nah, kita tempel aja. Kita tunggu. Nah, jika sudah, ini dirapikan sedikit. Oke, ini line block, terus ini. Oke. Dan sudah selesai, kita tempel aja. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita disuruh apply. Terapkan file yang untuk membuat POD. Oke, kita buat dulu. minf long load YAML. Oke, sudah berhasil dibuat. Jadi ntar dalam waktu 1 menit setelah pembuatan POD-nya, kita verifikasi status POD-nya. Lalu statusnya dia akan menunjukkan running atau on, meskipun aslinya itu tidak. Nah, kita lihat. Oke, ini sudah running. Padahal aslinya itu sebenarnya tidak ya. Tidak running, tapi di sini verifikasi running. Lalu kita exec aja. Exec long load min through min s
localhost port 3000 build. Nah, app sudah starting, lagi menjalankan. Nah, selanjutnya kita menunggu 1 menit hingga aplikasi ini dimulai mengirimkan permintaan lain ke POD untuk memastikan bahwa POD tersebut berjalan dan respon. Kita tunggu. apt exit long load intro ins host 3000 Hz. Nah, ini udah oke, sudah berhasil. Sekarang kita menggunakan deployment untuk meningkatkan jumlah POD yang dideploy. Pertama-tama kita ini kita suruh periksa di bagian download deploy YAML. Nah, nanti kita disuruh menetapkan start delay variabel lalu lingkungannya menjadi 15.000 milidetik atau 15 detik di setiap POD. Oke, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita jalankan script. Kita edit dulu. No long load YAML, deploy YAML. Nah, setelah itu kita lihat di sini aja biar lebih jelas. Kita cari di bagian di bagian sini. Kita cari di sini berarti. Mohon maaf, pencet. Bisa. Kita open konsol dulu. Nah, kita pindahkan. Nah, ini jadi kita ganti. Sebentar. Kita lihat dulu di kursus di bagian ini review. Nah, kita ganti spek selector. Oke, kita cari yang ini. Panjang juga ya. Nah, yang ini. Nah, ini sudah benar ya. Image polisinya always long load, environmentnya name start delay, value-nya 15.000. Oke. Kita keluar lalu kita start. Oke, ini ada isinya. Selanjutnya kita buka terminal baru. Saya perbesar dulu. Sini kita menerapkan directory ini untuk kita disuruh terapkan dari directory ini menjadi deploy YAML-nya. Oke, kita apply. Apply pinf. Nah, kita langsung aja long load YAML. Oke, berhasil. Nah, setelah itu kita ulang lagi. Oke, sudah. Berarti kita lanjut ke menggunakan Toggleseek untuk endpoint API aplikasi. Oke, kita jalanin aja.
Oke, sudah berjalan. Selanjutnya kita memperhatikan output dari script pengujiannya. Nah, setelah itu kita balik lagi ke home student. Nah, ini udah selesai, cukup sampai di sini. Oke, sekian dari saya untuk mempraktikkan lab chapter 6 ini yang bertema application like a table with Kubernetes. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih.